Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai hukum Newton. Saya Adita Tara Rahmadianti dan ada rekan-rekan saya, Farah Febrina, Raisa Putri, Trisilvara, dan Yasina Aflah. Next. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gaya yang disebabkan. Ini ada hukum Newton 1. Jadi hukum Newton 1 itu tentang setiap benda yang resultan gayanya adalah 0, maka benda tersebut akan mempertahankan keadaannya kecuali kalau ada gaya lain yang bekerja untuk mengubahnya. Jadi benda yang akan diam, yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, Newton 1 ini berkaitan dengan kelembaban atau inersia. Jadi kelembaban itu adalah di mana setiap benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Ini ada contoh aplikasi hukum Newton 1. Misalnya pada saat seseorang duduk di kendaraan yang bergerak dalam kecepatan konstan, kemudian kendaraan tersebut tiba-tiba direm mendadak, maka orang tersebut akan tersendat ke depan. Ini adalah contoh kecenderungan untuk tetap melaju. Terus ada juga ketika seseorang berada dalam kendaraan yang diam, kemudian kendaraan tersebut bergerak secara tiba-tiba, tubuh orang tersebut akan terdorong ke belakang. Itu adalah contoh untuk kecenderungan untuk tetap diam. Nah, kelembaban itu dipengaruhi oleh massa benda, jadi semakin besar massa bendanya akan semakin besar kelembabannya, dan jika massanya semakin kecil juga akan semakin kecil kelembabannya. Contoh lainnya itu adalah gelas yang diletakkan di atas kertas di suatu meja. Si gelas tersebut akan tetap diam jika kertasnya ditarik dengan cepat. Satu lagi juga ada olahraga tolak peluru. Jadi kekalahan sebuah benda terdapat pada pelurunya itu sendiri. Pelurunya akan terus bergerak secara beraturan saat dilempar hingga kemudian jatuh dan berhenti. Kemudian untuk contoh soal dari hukum Newton yang pertama, pada soal pertama, tiga buah gaya diberikan bekerja pada sebuah benda sebagai berikut. Pada gambar, maka jika benda tetap diam, berapakah nilai dari F2? Kemudian untuk soal nomor 2, sebuah benda bermassa 500 gram digantung pada sebuah tali dengan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, hitunglah besar gaya pada tegangan tali. Kemudian untuk jawabannya, untuk nomor 1, kita akan memakai rumus dari hukum Newton yang pertama, yaitu delta F sama dengan 0, kemudian dimasukkan nilai F1 minus F2 ditambah F3 sama dengan 0, 20, kemudian kita akan mendapatkan nilai F2 sebesar 65 Newton. Kemudian untuk soal nomor 2, delta F sama dengan 0 juga, kemudian T yaitu tegangan tali min W gaya berat sama dengan 0, kemudian T sama dengan M kali G, di mana kita akan mendapatkan nilai T sama dengan W sama dengan 4,9 Newton. Selanjutnya ada hukum Newton 2 yang berbunyi percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya serta berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Rumusnya itu F sama dengan M dikali A. Persamaan ini tuh adalah persamaan vektor. Jadi karena itu persamaan tersebut setara dengan 3 buah persamaan skalar, yaitu Fx sama dengan M dikali Ax, Fy sama dengan M dikali Ay, dan Fz dikali M dikali Az. Lalu aplikasi hukum Newton yang kedua ini, ada yang pertama pada gerakan di dalam lift. Ketika berada di dalam lift ini, saat lift bergerak ke atas, akan terasa gaya berat yang lebih besar dibandingkan saat lift diam. Hal yang sebaliknya terjadi ketika lift bergerak ke bawah. Saat lift bergerak ke bawah, akan terasa gaya berat yang lebih kecil daripada saat lift dalam keadaan diam. Atau yang kedua, contoh lainnya itu saat bermain kelereng. Kelereng yang kecil akan menggelinding lebih cepat dibandingkan kelereng yang lebih besar atau yang massanya lebih besar. Hal ini karena percepatan berbanding terbalik dengan massanya. Kemudian untuk contoh soal dari hukum Newton yang kedua, pada soal pertama, perhatikan pada gambar di bawah dengan massa benda 2 kg, F1 mengarah ke kiri sebesar 5 Newton, dan F2
mengarah ke kanan sebesar 3 Newton, maka A, besar kecepatan balok itu berapa, dan untuk yang B, arah kecepatan baloknya itu kemana? Untuk contoh soal yang nomor 2 itu berbunyi, sebuah gaya dilakukan pada box PDX dengan massa M2 sama dengan 2 kilo. Permukaan dimiringkan dengan sudut 37 derajat. Box ini disambungkan dengan tali ke box UPS dengan massa M1 sama dengan 6 kg pada lantai. Lantai, bidang, dan penariknya tidak berfriksi. Maka berapakah tegangan pada talinya? Untuk jawaban dari nomor 1 yang A, kita akan memasukkan rumus delta F sama dengan F1 min F2 karena arahnya berlawanan. Kemudian kita akan memasukkan nilai 5 min 3 dan akan mendapatkan nilai sebesar 2 Newton. Kemudian dari itu kita masukkan untuk nilai A, maka delta F per M sama dengan 2/2 dan mendapatkan nilai kecepatannya adalah 1 meter per second kuadrat. Kemudian untuk menentukan arahnya, yaitu untuk soal yang B, memasukkan nilai yang sama dan karena nilainya positif, maka arahnya akan searah dengan F1. Untuk soal yang nomor 2, menggunakan rumus sigma F sama dengan M dikali A, yaitu FB dikurang T dikurang WB sin theta sama dengan MB dikali A. Lalu FB dikurang MA dikali A dikurang WB sin theta sama dengan MB dikali A. Lalu digabung massa-massanya ditambah dan masukin angkanya menjadi 12 dikurang 1 dikali 9,8 sin 37 sama dengan 2 plus 6 dikali A. 12 dikurang 5,98 sama dengan 8A, maka A-nya itu 0,76 meter per second kuadrat. Maka tegangannya itu massa dikali percepatan, yaitu 3 dikali 0,76 sama dengan 2,28 Newton. Sekarang saya akan membahas hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini menyatakan bahwa semua gaya yang terjadi pada dua benda itu setara namun berbeda arah. Nah, hukum ini tuh menunjukkan adanya interaksi antar objek. Kedua gaya itu sama besar namun berbeda arah seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas ini. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antar objek. Oleh karena itu, di dunia ini pasti selalu ada gaya yang menyeimbangkan gaya lainnya dalam arah yang berlawanan. Lalu pada situasi tertentu, besar gaya bisa saja hanya ditentukan oleh salah satu objek. Misalnya, seseorang yang mendorong dinding. Di sini orang tersebut memberi aksi kepada dinding. Dan dinding tersebut memberi reaksi ke orang. Oleh karena itu, hukum Newton 3 ini sering disebut dengan hukum aksi-reaksi. Ini adalah contoh gaya aksi-reaksi yang mudah dibedakan. Contohnya yang pertama tuh saat orang berenang tuh tangannya memberi aksi kepada air sehingga ada gaya dorong. Dan si air memberi gaya reaksi berupa gaya dorong tadi itu. Lalu contoh kedua ada mobil. Roda mobil mendorong ke belakang ke arah belakang jalanan itu. Lalu jalanan memberi reaksi gaya dorong kepada mobil untuk bisa maju gitu. Lalu saat orang berjalan juga kakinya memberi aksi kepada tanah dan tanah memberi reaksi berupa gaya yang sama besar namun berbeda arah kepada kaki orang tersebut. Akan tetapi, pada situasi lainnya, arah dan besar gaya itu tidak hanya ditentukan oleh salah satu objek, sehingga akan sulit menentukan mana objek yang memberi aksi dan mana yang reaksi. Pada sistem jenis ini, aksi dan reaksi itu terjadi secara bersamaan. Keduanya merupakan bagian dari suatu interaksi masing-masing gaya, dan masing-masing gaya tak mungkin ada tanpa keberadaan gaya lainnya. Newton menggunakan hukum ini untuk menurunkan hukum kekekalan momentum yang akan dibahas singkat di slide berikutnya. Nah, ini pada dua benda yang bertumbukan dalam sebuah sistem tertutup, kalau ada dua benda yang bertumbukan itu momentum totalnya adalah konstan. Jika ada dua partikel yang berinteraksi sesuai dengan hukum Newton 3, gaya yang terjadi itu pada keduanya sama besar dan berlawanan arah. Misalnya ada objek 1 dan objek 2. Yang menurut hukum Newton 2, besar gayanya adalah F1 dan F2 ini. Maka F1 dan F2
bisa ditambah yang akan menghasilkan 0. Lalu rumus ini tuh menghasilkan rumus kekakalan momentum, yaitu momentum 1 tambah momentum 2 itu momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum 1 dan momentum 2 setelah bertumbukan. Bisa di next. Nah, terus yang kedua juga salah satu contoh dari hukum Newton 3 itu adalah gaya tarik gravitasi. Kecenderungan benda untuk tertarik satu sama lain ini disebut gravitasi. Di gambar ini tuh menunjukkan gaya tarik antara apel dan bumi. Bumi menarik apel ke bawah dengan gaya 0,8 Newton yang arahnya menuju pusat bumi, sedangkan apel menarik bumi ke atas dengan gaya yang sama besar, namun berbeda arah. Oke, untuk contoh soal yang pertama, itu jika benda ini diam, maka carilah besar dan arah gaya geseknya. Yang kedua itu, balok P pada gambar di samping mempunyai berat 400 Newton. Koefisien statis di antara balok dan meja sebesar 0,25 dengan sudut 30 derajat. Maka asumsikan tali di antara balok B dan simpul berorientasi horizontal. Temukan berat maksimum balok A sehingga sistem bisa seimbang atau stasioner. Oke, jadi yang pertama itu kita proyeksikan dulu menjadi diagram. Lalu kita lihat dari benda A-nya dulu dengan rumus sigma F sama dengan 0. Maka di sini WA dikurang T sama dengan 0, 80 dikurang T sama dengan 0. Maka T sama dengan 80 Newton. Untuk benda B juga sama dengan sigma F sama dengan 0. Itu T dikurang WB sin 37 derajat dikurang gaya geseknya sama dengan 0. Masukin angkanya 80 dikurang 100 dikali 3/5 dikurang F sama dengan 0. Maka 80 kurang 60 dikurang F sama dengan 0. 20 dikurang F sama dengan 0, maka F-nya itu plus 20 Newton. Nah, dia itu bernilai positif, sehingga gaya geseknya ini sebesar 20 Newton ke arah yang kiri. Untuk yang kedua juga sama, kita menjadikan sebagai diagram dulu, lalu menggunakan rumus sigma F sama dengan 0, yaitu T sin 30 derajat dikurang WA sama dengan 0. T sin 30 derajat sama dengan WA, maka yang pertama itu kita dapatkan persamaan T sama dengan WA per sin 30 derajat. Untuk yang kedua itu juga sama, sigma F sama dengan 0, T cos 30 derajat dikurang FB sama dengan 0, T cos 30 derajat sama dengan FB. Maka kita dapatkan persamaan yang kedua, yaitu T sama dengan mu WB per cos 30. Kita persamaannya disamakan, yaitu T1 sama dengan T2. Jadi WA per sin 30 sama dengan mu WB per cos 30. Maka WA sama dengan mu WB tan 30, dimasukin angkanya 0,25 kali 400 dikali tan 30 derajat. Kita dapatkan WA sama dengan 57,76 Newton. Nah, berikut adalah referensi dari presentasi kami. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.